Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar bersama lagi di tema 8, subtema 2, Bumiku dan Museumnya, pembelajaran yang ketiga. Untuk mupel yang akan kita pelajari pada kali ini adalah IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Kita lanjut ke fokus materi. Ayo membaca. Singapura. Singapura termasuk negara dengan penduduk yang padat. Sebanyak 85% rakyat Singapura tinggal di rumah susun. Penduduknya terdiri atas etnis Tionghoa, Melayu, dan India. Rakyatnya menganut agama Buddha, Islam, Kristen, dan Tao. Penduduknya berbahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil. Rakyat Singapura sangat disiplin dalam masalah kebersihan. Singapura menjadi negara paling bersih di Asia. Singapura banyak dikunjungi para wisatawan. Mereka ingin berbelanja di Singapura. Selanjutnya, kondisi geografis Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki penduduk yang padat. Luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, yaitu 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. Kemudian, kondisi sosial budaya. Masyarakat Singapura sangat disiplin dalam menjaga kebersihan, baik lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan sekitar. Selanjutnya, analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Sebagai warga yang tinggal di negara yang kecil, rakyat Singapura sadar bahwa lingkungannya harus dijaga. Pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang ketat untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negara. Peraturan yang ketat, kedisiplinan, dan kepedulian penduduk terhadap lingkungannya itulah yang menjadikan negara Singapura sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Kemudian, kita belajar mengajukan informasi dalam bentuk infografis. Apa itu infografis? Infografis merupakan cara penyajian informasi, data, atau pengetahuan dengan menggunakan alat-alat visual. Infografis memiliki beberapa manfaat, yaitu pembaca lebih mudah memahami suatu topik penjelasan dengan cara visual. Pembaca akan langsung mengetahui inti pembahasan. Bentuk infografis dapat meningkatkan minat pembaca. Pembaca akan lebih mudah mengingat topik pembahasan dibandingkan dengan bentuk teks bacaan. Nah, mari kita simak infografis berikut ini. Nah, manfaat konservasi alam. Nah, di sini terdapat manfaatnya, yaitu yang pertama melindungi kekayaan dan menjaga ekosistem alam, melindungi spesies flora fauna, menjaga kualitas lingkungan, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan bencana. Yang ketujuh, pemanfaatan lingkungan yang baik dan bijaksana. Yang kedelapan, untuk menyelaraskan kehidupan manusia dan lingkungan. Kemudian, menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masa depan. Nah, kita juga dapat membuat, yaitu infografis ini menjadi sebuah peta pikiran, yaitu contohnya berikut ini. Nah, peta pikiran manfaat konservasi alam. Nah, isinya sama dengan infografis yang telah kalian simak tadi. Kita lanjutkan. Prinsip 4R dalam pengelolaan sampah. Apa itu 4R? Yang pertama adalah reduce, yaitu mengurangi sampah. Mengurangi sampah dan menghemat pemakaian barang. Contohnya saat belanja di kantin, jika memungkinkan tidak memakai tas kresek. Yang kedua, reuse atau pemanfaatan ulang. Apa? Untuk menggunakan, yaitu upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung. Yaitu satu, seperti menggunakan botol isi ulang, memanfaatkan balik kertas yang masih kosong, memanfaatkan kertas bekas untuk amplop, memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga, memanfaatkan sisa makanan atau sayur untuk makanan ternak atau ikan. Kemudian, replace atau mengganti barang-barang yang hanya sekali pakai
menjadi barang yang bisa dipakai berulang kali. Contohnya menyediakan tempat makan untuk membeli makanan daripada dibungkus menggunakan plastik. Kemudian recycle atau mendaur ulang, mendaur ulang. Mengolah sampah menjadi suatu barang yang bisa digunakan. Contohnya dibuat kerajinan dan dari barang-barang bekas. Nah, contohnya dalam gambar itu adalah prinsip 4R dalam pengelolaan sampah untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya, ayo mengamati. Menjaga kelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara bertanggung jawab melakukan upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan hidup. Apakah kamu tahu makna tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang baik, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Setiap manusia memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan posisi dan kedudukan yang dimilikinya. Misalnya dalam sebuah keluarga, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan posisinya. Nah, gambarlah pohon keluargamu, identifikasilah tanggung jawab setiap anggota keluargamu. Bandingkan hasil identifikasi tanggung jawab di keluargamu dengan tanggung jawab di keluarga temanmu. Nah, seperti inilah bentuk dari pohon keluarga. Kalian bisa menambahkan bentuk tanggung jawab dimulai dari dirimu. Kemudian di situ ada ibu, bapak, bibi, paman, sepupu, nenek, kakek. Misalkan tanggung jawab bapak atau ayah yaitu mencari nafkah. Kemudian ibu mengurus rumah tangga, nenek, kakek, bibi, paman, sepupu. Dan kalian bisa menambahkan tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Selanjutnya, identifikasi tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat dalam menjaga lingkungan kita dari sampah. Nah, kira-kira seperti ini. Tanggung jawab masyarakat dalam menjaga lingkungan dari sampah. Menghabiskan makanan, artinya kita jangan menyisakan makanan yang kita makan dan dibuang. Kemudian, menghindari barang dengan umur pakai pendek. Memilih produk dengan kemasan besar. Mendaur ulang sampah. Atau kalian tadi sudah menyimak tentang 4R cara untuk pengolahan sampah. Lanjutnya, ayo renungkan. Renungkan kembali pengalaman-pengalaman pembelajaran yang pernah kamu lalui. Untuk memastikan bahwa kamu mendapat hak untuk memperoleh pendidikan, tentunya orang tuamu telah melakukan upaya yang besar. Apa yang akan kamu lakukan kepada orang tuamu untuk membalas jasa mereka? Buatlah sebuah kartu atau tulisan untuk mengungkapkan rasa syukur dan rasa terima kasihmu kepada orang tuamu. Kemudian, kerjasama dengan orang tua. Tuliskan atau tunjukkan tulisan atau kartu ucapan terima kasih yang kamu buat dan ceritakan kepada orang tuamu mengapa kamu membuat kartu atau tulisan tersebut. Kalian bisa membuatnya dalam buku tulis kalian dan kalian buat semenarik mungkin. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.